你爱我，我爱你，我是本萨加咪。你爱我，我爱你，我是本萨加咪。 Pertumbuhan tulang. Tulang adalah bagian dari sistem gerak manusia yang terbuat dari jaringan ikat, kalsium, dan sel-sel khusus untuk menyusun rangka tubuh. Kemudian, proses pembentukan tulang. Sebelum terbentuk anatomi tulang manusia yang lengkap, proses pembentukan tulang sudah dimulai sejak bayi di dalam kandungan. Proses pembentukan tulang disebut sebagai osifikasi atau osteogenesis. Proses osifikasi dimulai dari proses mengubah tulang keras. Osifikasi dimulai sekitar bulan ketiga perkembangan janin dalam kandungan dan selesai pada masa perkembangan remaja di waktu akhir. Selanjutnya, osteoblas atau sel pembentukan tulang, osteosit atau sel tulang dewasa, dan osteoklas atau sel pemecah tulang adalah ketiga jenis yang terlibat dalam pengembangan, pertumbuhan, dan pembentukan kembali tulang. Berikut ada dua jenis dua jenis osifikasi, yakni osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Berikut penjelasannya. Yang pertama, osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran adalah proses pembentukan tulang tengkorak dan tulang cangkang. Selama osifikasi di tengkorak, sel-sel yang berasal dari perkembangan saraf berubah menjadi nodul padat. Proses yang diawali dengan sel punca mesenkimal berkumpul dan membentuk osteoblas. Saat inilah osifikasi dimulai dan mencakup tahap-tahap. Yang pertama, osteoblas menghasilkan osteot atau yang disebut juga tulang yang belum termineralisasi atau matriks. Yang kedua, sel punca mesenkimal terus berdiferensiasi. Yang ketiga, osteoblas bermigrasi ke membran dan menyimpan matriks tulang di sekitarnya. Yang keempat, osteoblas yang dikelilingi oleh matriks kemudian membelah menjadi osteosit. Yang selanjutnya, osteosit kemudian mengeras dalam hitungan hari. Yang kedua, osifikasi endokondral. Osifikasi endokondral melibatkan penggantian tulang rawan hialin dengan jaringan tulang. Pada anatomi tubuh manusia, ini adalah sebagian besar pembentukan tulang kerangka. Tulang-tulang ini disebut tulang endokondral. Dalam proses ini, tulang rawan hialin merupakan cikal bakal tulang yang dibentuk. Berikut adalah proses pembentukan tulang endokondral, yaitu yang pertama pada bulan ketiga setelah pembuahan, perikondrium yang mengelilingi cikal bakal tulang rawan berubah menjadi periosteum atau juga disebut jaringan penghubung pada permukaan luar tulang. Yang kedua, osteoblas berkumpul pada dinding diafisis dan membentuk bone collar. Yang ketiga, pada saat yang sama, tulang rawan di tengah diafisis atau batang tulang panjang mulai hancur. Yang selanjutnya, osteoblas menembus tulang rawan yang hancur dan menggantinya dengan tulang spons. Proses ini membentuk pusat osifikasi primer. Baru yang selanjutnya, setelah tulang spons terbentuk, osteoklas memecah tulang baru untuk membuka rongga medular. Biasanya, setelah bayi lahir, pusat osifikasi sekunder terbentuk pada epifisis atau ujung tulang panjang. Pada tahap ini bisa disebut bahwa osifikasi adalah perkembangan tulang rawan menjadi lebih panjang. Osifikasi di epifisis mirip dengan diafisis, hanya saja tulang spons tetap dipertahankan. Ketika osifikasi sekunder selesai, tulang rawan hialin sepenuhnya digantikan oleh tulang keras, kecuali pada dua area, yaitu bagian dari tulang rawan hialin yang tetap berada di atas permukaan epifisis sebagai tulang rawan artikular. Baru yang selanjutnya, bagian tulang rawan lainnya berada di antara epifisis dan diafisis, melempeng epifisis atau daerah pertumbuhan. Selanjutnya adapun struktur jaringan pada tulang, yaitu struktur jaringan tulang pada proses pembentukan dan pertumbuhan beraneka ragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Pada dasarnya terdapat 3 jenis jaringan tulang dalam tubuh manusia, yaitu jaringan tulang kompak dan jaringan tulang spons dan jaringan tulang subkondral. Pada jaringan tulang kompak, yaitu jenis jaringan tulang kompak terdiri dari lapisan luar yang kuat, tahan lama, dan padat. Sebagian besar jenis jaringan tulang dalam tubuh manusia adalah jaringan kompak. Yang kedua, jaringan tulang spons.
Berbeda dengan tulang kompak, jaringan tulang spons terdiri dari berbagai jaringan-jaringan yang berbentuk seperti gelondongan dan lebih lentur, kurang padat dan ringan. Kemudian jaringan tulang subkondral. Struktur jaringan tulang ini terdapat pada bagian ujung tulang dan terasa halus. Jaringan ini dilapisi dengan tulang rawan yang merupakan penghubung tulang dengan organ tubuh lainnya. Secara umum, jaringan-jaringan tulang tersebut berfungsi untuk menyokong tubuh, melindungi organ tubuh, tempat menyimpan mineral, kalsium, lemak, serta sel darah. Yang selanjutnya, menjaga kadar pH darah dan tingkat kalsium dalam tubuh, menyerap senyawa beracun atau logam berat yang masuk ke dalam tubuh, memproduksi hormon yang mengatur kadar gula, penyimpanan lemak dan organ ginjal. Secara khusus, pembentukan dan penyimpanan sel darah merah berada dalam sumsum tulang. Sumsum tulang bisa ditemukan pada jaringan tulang jenis spons yang merupakan kunci dari sistem kekebalan tubuh manusia. Jaringan tulang terus-menerus melakukan perbaikan. Bahkan, mungkin sekarang proses tersebut sedang berlangsung dalam tubuh Anda. Proses perbaikan jaringan tulang lama melibatkan dua proses, yaitu proses restorasi dan formasi. Kemudian, adapun jenis-jenis tulang dalam tubuh yang pertama, dari total jumlah proses pembentukan tulang manusia dewasa, semuanya dibagi ke dalam 5 kelompok jenis, yaitu tulang panjang, tulang pendek, dan tulang datar. Tulang panjang yaitu contoh tulang yang termasuk sebagai tulang panjang adalah tulang lengan dan tulang kering di kaki. Jumlah tulang manusia jenis ini memang tidak banyak, namun proses pertumbuhannya paling signifikan di antara jenis tulang lain dan menjadi penentu tinggi tubuh seseorang. Kemudian tulang pendek. Sesuai namanya, tulang pendek berukuran lebih kecil dari tulang panjang. Biasanya tulang ini terbentuk segi empat atau bulat. Beberapa contoh tulang pendek adalah tulang-tulang yang menyusun pergelangan tangan dan kaki. Yang kemudian tulang datar. Tulang datar adalah tulang berbentuk pipih yang tipis. Ukuran tulang datar bisa bervariasi mulai dari kecil hingga besar. Contoh tulang pipih antara lain tulang rusuk dan tulang panggul dan lempengan tulang tengkorak. Pada tulang tidak beraturan, yaitu tulang dengan bentuk tidak beraturan, tidak dapat masuk ke dalam kategori bentuk tulang panjang, pendek maupun datar, sebab bentuk tulang ini cukup acak. Contoh dari tulang tidak beraturan adalah tulang-tulang penyusun tulang belakang, tulang ekor, dan tulang pipi. Selanjutnya, tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah tulang yang baru terbentuk setelah bayi lahir. Tulang ini terbentuk berada di antara tendon yang mengikat sendi tubuh. Hanya ada dua jumlah tulang sesamoid di dalam tubuh manusia, yaitu tulang patella yang berada di lutut dan tulang pisiform yang berada di area tangan. Jumlah tulang manusia secara umum yaitu 206 tulang. Pada tulang tengkorak termasuk rahang, tulang belakang yaitu termasuk leher, lumbar, toraks, tulang ekor, tulang dada atau rusuk dan sternum, tulang lengan, belikat, selikat, dan humerus, kolot jika tulang tangan atau disebut juga pergelangan metakarpal dan falang, tulang panggul atau pinggul, tulang kaki atau paha, tempurung lutut, kering, dan fibula. Demikian hasil penjelasan tentang pertumbuhan tulang. Saya mengucapkan terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang, mohon dimaklumi. Mitra Husada Medan, inovatif, integritas, service excellent. Terima kasih.